Selamat Paskah. Dalam memasuki hari Minggu kedua sesudah Paskah, kembali kita berjumpa dalam ibadah hari Minggu dengan firman Tuhan pagi ini terambil dari Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan 13. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, kembali kami menghampirimu di dalam doa, karena kami sadar betul akan keterbatasan diri kami yang acap kali membuat kami tidak mampu menyelami kebenaran firman-Mu dan memahami kehendak-Mu. Oleh karena itu Bapa, tuntun kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-7, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13 yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada yang mendengar atau menyaksikan siaran ini. Ada sukacita? Kita bersyukur dan berterima kasih atas karya Tuhan yang dinyatakan dalam hidup, yaitu kita masih ada dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah Yesus bekerja dengan cara ajaib. Kalau saja kita memperhatikan firman Tuhan tadi, Musa dan Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memakai Musa dan Harun untuk melakukan perintah Tuhan? Melalui penugasan Musa oleh Tuhan untuk menghadap Firaun, dilakukan saat Musa berumur 80 tahun dan Harun abangnya 83 tahun. Kalau kita melihat secara fisik, Musa adalah orang yang tidak petah lidahnya. Sementara Harun abangnya menjadi nabimu, kata Allah.
harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkan orang Israel itu pergi dari negerinya. Karena itu penugasan tidak mudah, penugasan tidak ringan. Ia harus menghimpun bangsanya sendiri yang sudah ia kenal karakternya. Kalau kita lihat Keluaran pasal 33 ayat 3, dikatakan di sana tegar tengkuk, tidak taat, tidak setia, tidak patuh kepada Tuhan. Tidak mudah, saudara. Begitu juga ia harus berhadapan dengan Firaun yang sangat diuntungkan dengan perbudakan dan pemerasan atas bangsa Israel bagi Mesir. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, mujizat sebagai cara Tuhan membebaskan manusia melalui apa? Tongkat berubah menjadi ular adalah mujizat yang Tuhan lakukan melalui perantaraan Musa dan Harun di hadapan Firaun. Tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka, orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir di Mesir. Karena itu, tujuan pekerjaan dan rencana iblis adalah supaya manusia tidak mempermuliakan Allah. Iblis bukan hanya mampu mengadakan tanda ajaib, ia berusaha meniru mukjizat asli. Tujuannya agar kita tidak bermain-main lagi dengan dosa, jangan permainkan kemurahannya, dan jangan terus menolak firman-Nya, karena suatu hari mungkin semuanya sudah terlambat. Kita sudah diingatkan cara Tuhan, selagi ada kesempatan dan layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firaun memiliki hati yang keras. Karena itu Alkitab menyatakan Allah lah yang telah mengeraskan hati Firaun. Tetapi harus diperhatikan bahwa ia hanya mengeraskan hati orang-orang yang telah mengeraskan hati mereka sendiri. Ia tak akan melakukan itu kepada orang yang masih bersedia diperingatinya. Allah lah yang mengendalikan hati Firaun. Tujuannya adalah menunjukkan betapa dahsyat kuasanya dan bahwa tak satu pun berhala di Mesir berdaya di hadapannya. Upaya perlawanan Firaun justru membuat kemuliaan Allah terwujud nyata. Dengan demikian, Firaun yang keras hati akan dipaksa tunduk mengakui kuasa dan kedaulatannya. Karena itu, saudara, firman Tuhan hari ini adalah sebuah peringatan keras bagi kita. Kadangkala kita manusia selalu melawan Tuhan. Mau kehendak kita saja yang jadi. Lalu Tuhan memakai dengan segala cara mengeraskan hati Firaun supaya Firaun itu tahu diri bahwa Tuhan Maha Kuasa dan mengasihi kita. Tuhan memelihara kita dengan cinta kasih sampai Dia mau mati di kayu salib untuk tebus dosa dan kelemahan dan kekurangan kita. Jangan keraskan hati, walaupun virus yang ada sedang melanda kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang datang dengan caranya sendiri. Dia akan membebaskan kita dari virus corona ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya Dia tidak mengeraskan hati Firaun, tidak mungkin bangsa Israel itu keluar. Karena bangsa Israel itu terlalu enak, terlalu dininabobokan, makan enak, minum enak di rumah dan di istana Raja Firaun. Tetapi
Tuhan tidak mau bangsa Israel menjadi budak. Tuhan mau membebaskan bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Demikian juga kita sekarang ini. Tuhan membebaskan kita dari segala macam penderitaan. Apalagi Tuhan datang dengan caranya sendiri, dengan melalui suasana virus corona ini. Kita tidak usah takut. Kita percaya bahwa Tuhan akan membebaskan kita. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dan dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Yang pertama, seperti bangsa Israel yang melakukan perjalanan ke Kanaan, kita pun orang percaya sekarang ini sedang dalam perjalanan menuju ke Kanaan sorgawi. Kita berada dalam tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan. Tuhan memakai gereja, Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan, Tuhan memakai pemerintah sebagai wakil Allah menuntun kita. Yang kedua, Tuhan sedang mengizinkan tantangan dan pergumulan untuk menguji kesetiaan iman kita kepadanya. Yang pasti, di balik ujian yang harus kita lalui, ada rencana indah Tuhan membentuk karakter iman kita agar kita makin tegar dan kuat. Yang ketiga, kalau Tuhan mengizinkan pergumulan supaya kita makin berserah kepada Tuhan, kita makin mengandalkan Tuhan, kita makin dekat dengan Tuhan, kita makin bersyukur kepada Tuhan. Yang keempat, jangan keraskan hati kita. Bapak Ibu dapat baca di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 8, ayat 15 dan pasal 4 ayat 7. Karena itu hari ini kembali kepada Tuhan. Jangan tunggu besok, minggu depan, tahun depan. Untuk kita di dunia ini terbatas. Hidup adalah kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai,
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pokok-pokok doa hari ini GPIB Damai Sejahtera Cilengsi. Yang pertama, mohon didoakan bangsa dan negara, janda, yatim piatu, fakir miskin, lansia, serta para medis dan pasien yang saat ini sedang berhadapan dengan virus corona. Yang kedua, doakan presbiter, PHMJ, BPPJ, unit misioner, panitia, tim kerja, dan karyawan kantor sekretariat gereja. Yang ketiga, pengurusan dan biaya IPPT IMB gereja yang sudah ada di tingkat kabupaten. Yang keempat, warga jemaat yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 19 April sampai dengan 25 April 2020.